Ini saya akan menjelaskan proses data warehouse dan ETL dan dengan studi kasus data warehouse pada reksadana dan saham BBRI. Alasan saya menggunakan ini karena kita akan menganalisis sebuah reksadana, sebuah tempat investasi yaitu dari BBRI gitu. Reksadana saham BBRI. Sumber data untuk fokusannya ke reksadana dan saham BBRI, sumber data cukup gitu. Data transaksi investor, data NAB harian, data profil investor, data harga saham BBRI. Namun data ini saya buatnya secara dummy. Disebabkan karena apa? Karena data ini hanya disimpan oleh pihak BBRI. Hanya saya membuatnya secara dummy saja, hanya untuk bisa melakukan proses ETL dan data warehouse. Pertama, kita akan proses ETL. Kita ekstrak data dan kita ambil data transaksi investor dan sistem internal NAB dari laporan harian dan harga saham BBRI dari bursa. Data bursa ini memang open, tapi saya menggunakan data dummy saja, memang rumit. Dan saya akan transform, samakan format tanggal transaksi dan harga saham, hitung ROI (Return on Investment) per investor berdasarkan NAB harian. Klasifikasi investor ke profil risiko sesuai dengan sumber data yang mau kita ambil. Yang kita ambil itu ada 4 poin, yaitu ada data transaksi investor, data NAB harian, data profil investor, dan data saham BBRI. Setelah itu kita load, masukkan hasil transformasi data ke warehouse setiap malam. Ini prosesnya, berarti datanya akan diproses setiap malam dan disimpan di data warehouse. Setelah itu kita staging data, menampung data transaksi harian pembelian per jumlah atau per unit. Validasi, pastikan nilai transaksi jumlah NAB, menggabungkan harga saham BRI dengan menggerakkan NAB harian untuk analisis performa. Bentuk data warehouse dengan sudah dijelaskan di atas. Di sini yang disimpan ada jumlah unit, nilai transaksi, NAB, harga saham, tanggal. Dimension table-nya itu di investor. Investor itu menyimpan nama usia, pekerjaan, profil risiko. Untuk waktunya dia menyimpan hari, bulan, tahun. Produknya reksadana saham BRI. Atau metadata OLAP-nya, nama tabelnya transaksi BBRI, kolom ID transaksi, ID investor, jumlah unit, nilai transaksi, NAB, harga saham, tanggal. Update terakhir itu jam 19, jam 5, jam 2. OLAP-nya analisis multidimensi, perbandingan kinerja NAB BRI dengan harga saham BRI per bulan. Drill down dari total dana keseluruhan per profil risiko per investor. Slide sign atau disk-nya, filter investor berusia 20-30 tahun dengan transaksi minimum 90 juta, minimal lebih dari 10 juta. Informasi tadi yang mengenai jurnal. Dengan hasilnya di bawah ini nanti kita untuk strategis untuk manajerial gitu. Fungsi dari data warehouse ini mengetahui berapa sensitif NAB BRI terhadap harga saham BRI, menganalisis profil investor dominan, misalnya mayoritas investor muda, prediksi trend redemption dan harga saham BRI turun tajam, menentukan strategi promosi, misalnya menargetkan investor baru dengan profil muda tertarik sektor perbankan gitu. Mungkin itu untuk tugas dari data warehouse ETL dan menggunakan studi kasus yaitu data warehouse pada reksadana saham BRI. Namun kebetulan saya juga membuatkan sebuah programnya yaitu ETL data ETL manage
kan kita coba dari localhost. Ini konservatif nilai transaksi profit resiko, rata-rata NAB harga dan plus dari harian, dan untuk sebagai investor berdasarkan transaksinya. Ini adalah profil resiko dari setiap investor. Dan di sini juga ditampilkan setiap profit dan store dan resiko dari ini. Profilnya ini juga ada gitu. Ini itu ini semua data investor ya. Investor, price-nya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena memang beberapa kali saya belajar tentang cara mungkin ini pertama kali saya belajar data warehouse dan hal ini, mungkin kedepannya bisa saya kembangkan kembali untuk pengetahuan berdasar dan tugasnya untuk belajar data warehouse dan ETL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.